Pemirsa, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo hari ini menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Edi didakwa menerima suap $77.000 Amerika dan 24 miliar rupiah dalam perkara perizinan ekspor benih lobster. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo hari ini menjalani sidang perdana dalam perkara suap perizinan benih lobster di Pengadilan Tipikor Jakarta. Edi dihadirkan secara online dari Gedung Merah Putih KPK. Dalam sidang ini, Edi didakwa menerima suap dari Suharjito, Direktur PT Dua Putra Perkasa, untuk melancarkan perizinan ekspor benih lobster. Suap senilai $77.000 Amerika dan 24 miliar rupiah diterima dengan perantara 5 terdakwa lain. Uang tersebut kemudian digunakan Edi Prabowo untuk belanja barang mewah di luar negeri, membeli sejumlah aset tanah dan mobil mewah, juga membelikan apartemen dan perhiasan untuk staf pribadi wanitanya. Telah menerima hadiah atau janji, yaitu terdakwa melalui Amri Mukminin dan Safri telah menerima hadiah berupa uang sejumlah $77.000 Amerika Serikat dari Suharjito selaku pemilik PT Dua Putra Perkasa Pratama atau PT DPPP, dan terdakwa melalui Amri Mukminin Ainul Fakih, Andreo Wisanta pribadi, dan Siswandi Pranotolu menerima hadiah berupa uang sebesar $24.587.250 atau sekitar jumlah tersebut. Edi didakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama, pasal 12 huruf A Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jungto pasal 65 ayat 1 KUHP, atau dakwaan kedua, pasal 11 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Jungto pasal 65 ayat 1 KUHP. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Rama Romadona, Didit Oktavia, iNews melaporkan. Sejalan dengan kasus yang menyeret Edi Prabowo, Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen akan menghapus Permen 12 tahun 2020 yang melegalkan ekspor benih lobster. Lobster yang diizinkan untuk diekspor hanya lobster dewasa yang sudah layak makan. Jadi Permen 1220 itu pada saat sekitar 27 November, 25 November kan ekspor dihentikan. Sejak itulah kita tidak melakukan ekspor BBL lagi, tidak boleh. Bapak Menteri berkomitmen bahwa tidak ada lagi mengekspor BBL. Oleh karena itu benih-benih lobster ini hanya akan dipakai untuk kepentingan dalam negeri. Berdasarkan itulah Permen 12 dievaluasi dan diperbaiki. Saat ini sudah diperbaiki, sudah selesai di teman-teman di lingkup KKP. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan Orien Patriot Riwu Kore dalam pemilihan Bupati Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur. MK meminta penyelenggaraan pemungutan suara ulang untuk dua pasangan calon lainnya dalam jangka waktu 60 hari kerja. Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan Bupati Saburai Jua terpilih, Orien Riwu Kore, dalam sidang putusan perkara di Jakarta. Dalam sidang, MK menemukan status Bupati terpilih Orien Riwu Kore berwarga negara Amerika Serikat sejak 2007 dengan bukti kepemilikan paspor. MK membatalkan keputusan KPU dan mendiskualifikasi paslon nomor urut 2 Orien Riwu Kore Tobias Uli dalam kepesertaannya. Melakukan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Saburai Jua tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saburai Jua tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020. 3. Menyatakan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Orien Patriot Riwu Kore dan Tobias Uli dari kepesertaan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Saburai Jua tahun 2020. Selain mendiskualifikasi Orien Tobias, MK juga meminta KPU menggelar pemilihan ulang dengan diikuti dua calon, yakni paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3 dengan batas waktu 60 hari sejak putusan MK. KPU dan Bawaslu diminta untuk menyupervisi proses pemilihan ulang tersebut.
Seharusnya Orin Tobias dilantik pada 17 Februari lalu setelah terpilih dalam Pilkada Desember 2020 dengan meraih 21.000 suara atau 48,3% suara sah. Namun Bawaslu menemukan dokumen dari Kedutaan Besar Amerika Serikat terkait status warga negara Orin. Akhirnya KPU, Bawaslu, Kemendagri bersepakat menunda pelantikan Orin Tobias. Permintaan penundaan pelantikan diajukan juga oleh rivalnya paslon nomor urut 1 ke Kemenkumham. Sementara paslon nomor urut 3 mengajukan ke MK atas pemilihan bupati dan wakil bupati Saburai Jua cacat formil dari awal pendaftaran. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, langkah pemulihan ekonomi Indonesia turut bergantung dari perkembangan industri teknologi. Pemerintah optimis industri 4.0 akan membantu percepatan pemulihan ekonomi diiringi dengan semakin bertumbuhnya perusahaan rintisan atau startup di Indonesia. Kita tahu sendiri kondisinya sekarang petani rata-rata usianya di atas 50 tahun gitu ya. Nah, makanya di sini ada teknologi. Sebenarnya teknologi ini juga mempunyai misi sosial. Jadi kami berharap dengan teknologi ini bisa menarik anak-anak muda gitu ya, petani-petani milenial untuk terjun ke dunia petani dan menciptakan bahwa pertanian itu tidak seperti yang dibayangkan orang itu berkotor-kotor, maksudnya harus ya becek-becek di lahan dan sebagainya. Tapi di situ juga bisa loh ada teknologi yang masuk gitu ya. Indonesia tuh adalah yang banyak orang yang naik motor bawa anak sendiri dan saya merasa itu bahaya sekali. Dan juga makanya kita invent this product buat bawa anak, bawa keluarga yang lebih aman. Kenapa kita nggak mau bikin mobil gitu? Karena produk ini bagi saya, kalau misalnya mobil, biarpun kalau misalnya macet, biarpun mobil listrik tetap aja ngantri di belakang mobil lagi gitu. Saya ngelihat pattern utama ya, Indonesia mitra sejahtera membangun bangsa. Di Notflux, di handbook tuh visi, misi, shared belief. Kita percaya Indonesia berhak untuk maju dan kita harus berkontribusi terhadapnya gitu ya. Saya ngelihat imajinasi ke depan ya, kayak anak-anak muda ini semua pengennya Indonesia tuh maju tadi. Pengennya Indonesia tuh ngebuktiin bahwa kita itu bisa gitu ya. Dan kalau dalam konteks Notflux sih pengennya nggak hanya di vision AI ya. Pasti pengennya ya kita kayak Google, ada Alphabet, kita bisa banyak eksplorasi kemana-mana, mungkin seperti itu. Pemirsa, sebuah masjid di Denpasar, Bali memiliki bentuk bangunan yang unik karena bergaya Bali dengan candi bentar dan ukiran khas Bali. Selain menghormati warga Hindu yang berada di kawasan tersebut, bangunan masjid bergaya Bali ini juga membawa pesan kerukunan antar umat beragama. Seperti pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Begitulah kesan yang terlihat saat memasuki Masjid Al-Hikmah di Jalan Soka, Denpasar Timur, Bali. Di bagian pintu gerbang masjid terdapat bangunan candi bentar dari pasir hitam yang membuat masjid ini terlihat seperti pura tempat umat Hindu sembahyang. Nuansa Bali juga terlihat di bagian depan dan bagian dalam masjid. Mulai dari tembok yang menggunakan bata merah, ukiran pada pintu pemisah ruangan, ukiran pada jendela hingga mimbar tempat imam berkhotbah. Ini adalah tanda kasih, tanda kebersamaan dengan masyarakat yang ada di Bali. Makanya semuanya kan modelnya model Bali, Pak. Kecuali di dalam itu stylenya style Timur Tengah dan Jawa. Kemudian untuk di bangunan arsiteknya di luar ini dikerjakan sendiri oleh teman dari Bali. Seperti ini, Pak. Ini kan ukiran Bali ini memang dikerjakan oleh tenaga ahli dari Bali. Kenapa seperti itu? Itulah keterbukaan kami bersama masyarakat sekitar warga Bali. Dan terbukti sejak tahun 1971 sampai hari ini kami selalu nyaman bersama-sama, tidak pernah ada gesekan. Bahkan setiap hari Jumat dan waktu tarawih seperti ini masjid kami dijaga. Masjid ini awalnya dibangun pada tahun 1978 dari hibah seorang pengusaha, namun direnovasi pada tahun 1995 dengan bergaya Bali. Gaya Bali dalam masjid ini merupakan keinginan masyarakat Muslim di Bali untuk berbaur dengan budaya masyarakat setempat. Selain menggambarkan kerukunan beragama di kawasan ini, masjid ini juga membawa pesan toleransi beragama.
Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, umat muslim di Pakistan merayakan hari pertama bulan suci Ramadan pada hari Rabu. Mereka mengikuti tradisi Ramadan dengan berbuka puasa di masjid-masjid dan sholat berjamaah. Meski saat pandemi, jemaah tidak melakukan pembatasan sosial dan memakai masker. Menjelang berbuka puasa, Masjid Memon di pusat kota Karachi, Pakistan, petugas mengatur makanan. Setiap jemaah yang datang bisa makan secara gratis. Tak ada pembeda antara orang kaya dan miskin saat makan bersama berbuka puasa di tempat ini. Hari Rabu merupakan awal Ramadan di Pakistan. Ribuan umat muslim memenuhi masjid di seluruh kota untuk bersama-sama berbuka puasa dan melaksanakan salat maghrib berjamaah. Meski masjid-masjid menghimbau jemaatnya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan memakai masker, tetapi tidak dijalankan. माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम होता है यहाँ पे मेमन मस्जिद में हर साल की तरह इस साल भी तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी तादाद में यहाँ पे इफ्तारी करने के लिए लोग आते हैं और भी ज़्यादा हो सकता है और भी अच्छा हो सकता है लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम होता है इनका बहुत शुक्रिया उन लोगों का। Sementara itu, di kota pelabuhan selatan Karachi, warga memadati pasar lokal dan pusat perbelanjaan untuk mendapatkan makanan khusus saat berpuasa, yakni pakori, samosa, dan jalebi. Manchester City lolos ke babak semifinal Liga Champions usai menyingkirkan Borussia Dortmund. Sesaat lagi di iNews Malam.